Kalau mereka sudah akan mengatakan di awal takfir, itu satu saja, darahnya kita nih, darah kita kalau sudah ditakfiri halal, artinya kita boleh dibunuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Muncul satu buku, tapi buku ini ekstrim menurut saya, tak cocok. Namanya Wahabi Berdarah judul bukunya, dan itu sudah dibahas juga panjang. Ada seorang orang NU yang sangat keras, dia mengatakan tentang mengadopsi buku itu, entah dia penulisnya pun saya tak tahu. Tapi yang jelas buku itu keras banget. Dia kata adalah semua Wahabi itu adalah Khawarij. Mereka akan, nah kejadiannya adalah ketika mazhabnya berubah menjadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan didominasi oleh Wahabi, atau didominasi oleh Ibnu Taimiyah dan didominasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini apa namanya, sandaran mereka. Artinya entah itu nanti tuduhan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Terjadilah pembunuhan massal kepada mazhab Imam Malik. Pembunuhan massal terhadap mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya orang-orang yang bermazhabkan Imam Abu Hanifah di Saudi Arabia ketika itu diusir. Yang bermazhabkan Saudi diusir. Sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu terjadi dalam buku itu Bapak Ibu. Tapi saya mengatakan waktu itu saya kebetulan menjadi teman diskusi daripada seorang peneliti Wahabi dari Belanda, namanya Zaltan Vol. Zaltan Vol sekarang dia menjadi dosen tamu di Qatar. Apa kata beliau? Kata beliau, saya ini peneliti, dia ateis, dia tidak punya agama. Apa kata dia? Saya sedang meneliti tentang Wahabi. Apa kata dia? Wahabi itu ternyata itu terbagi dua loh, katanya. Dan saya bingung mana yang saya tentukan, katanya. Dia dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bayangkan Pak, orientalis, Zaltan Pol itu orientalis, ateis, dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kita asli Muslim, bahasa Arab bisa nggak? Harus Pak, paham Pak, itu kunci dia. Akhirnya dia kemudian datang ke Indonesia dari Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian ke Semarang, kemudian ke Malang, kemudian sampai ke Riau dan beberapa daerah di Indonesia. Termasuk waktu itu saya yang ikut menemani beliau, dan beliau cerita langsung. Dan ini gerakan-gerakan yang memang menurut beliau ini akan yang akan menyebabkan perpecahan terhadap Islam itu sendiri di Indonesia, dan sekarang terbukti. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana yang Wahabi tapi dia tak mau dikatakan Wahabi tapi Salafi. Nah, baik Bapak Ibu ya, ini yang disebut dengan Salafi. Teman-teman Salafi Bapak Ibu, ini bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagian, tapi lebih condong menggunakan madhab Imam Ibnu Taimiyah, tapi juga sebagian. Dan kadang-kadang mengikuti mengikuti pandangan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebagian juga. Dan ini yang mengatakan bahwa mereka bukan Wahabi tapi lebih tepatnya Salafi. Dan ini yang banyak di tempat kita Bapak Ibu, di Indonesia. Saat ini kita lihat pusatnya ada di Pekanbaru, artinya paling ramai di Pekanbaru. Dan ini Bapak Ibu, dua ini yang ada di Madinah. Dua-dua ini ada. Yang satu masih tersisa tapi tak terlalu banyak, karena mereka meleburkan diri. Ada yang masuk ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal murni, ada yang masuk ke campuran kepada mazhab mazhab kepada Salafi, yang tadi sebagian menggunakan Ibnu Taimiyah, sebagian juga masih menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tengok mana yang paling kuat. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal misalkan, mana yang paling kuat? Cadaran. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan cadar itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Tapi oleh mazhab Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Makanya Saudi rata-rata semua bercadar. Kenapa? Bagi mereka cadar wajib. Tapi yang mengatakan wajib siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita Indonesia di pengadilan agama kita itu menggunakan, kalau hukum talak lebih menggunakan mazhabnya Ibnu Taimiyah. Jangan salah Bapak Ibu ya, Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sekalipun 3 kali dia ucapkan tak jatuh talak. Dan itu berlaku di pengadilan agama. Paham Bapak Ibu ya? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik, itu yang kedua. Nah, modelnya sama Bapak Ibu, kalau cara ibadahnya sama, tapi mereka tidak mentakfir. Mereka tak mengkafirkan. Cuma kadang-kadang mereka juga membid'ahkan. Dan kadang-kadang, tapi mereka tak katakan pelaku non sunnah tadi, mereka tak katakan ingkar sunnah, mereka tak katakan.